tuntutannya harus sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan, baik Ririn maupun Rio. Dua-duanya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, nanti pledoi itu saya akan menyampaikan ya hal-hal yang meringankan untuk membantah apa yang menjadi dasar-dasar daripada struktur daripada rekusitor jaksa itu. Kalau nanya Ahmad Yani, tanya aja pada Ririn. Doang atau seperti apa? Serius. Walaupun dari sisi sistematika kan gampang. Ahmad Yani itu harus nanyanya sama Ririn. Setelah melalui rangkaian persidangan yang berlangsung cukup panjang dan menyita perhatian publik, kasus satu keluarga di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, kini memasuki fase yang semakin menentukan. Dalam sidang terbaru, Jaksa Penuntut Umum akhirnya membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa, yakni Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rifanto. Momen pembacaan tuntutan tersebut menjadi sorotan karena adanya perbedaan tuntutan yang cukup mencolok bagi keduanya. Prio dituntut hukuman penjara selama 20 tahun, sementara Ririn menghadapi tuntutan yang jauh lebih berat, yakni pidana mati. Perbedaan tuntutan itu bukan tanpa alasan. Dalam persidangan, jaksa menilai terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan bagi Prio. Salah satunya adalah sikap kooperatif yang ditunjukkannya selama proses hukum berlangsung. Keterangan yang ia sampaikan di hadapan majelis hakim disebut turut membantu jaksa mengungkap rangkaian peristiwa dan fakta-fakta penting di balik tragedi yang menggemparkan warga Indramayu tersebut. Lantas, seperti apa respon Ruslandi selaku kuasa hukum Prio menyikapi tuntutan yang dijatuhi kepada kliennya itu? Ya, ya memang JPU kan masih berpedoman pada dakwaan awal gitu kan. Dari dakwaan kumulatif itu ada 3 variabel pasal yang menggambarkan daripada peristiwa pidana di kasus Pauman. Yang pertama adalah pasal 459 berencana. Jadi kalimat atau frasa bersama-sama antara kedua pelaku ini masih melekat di dalam tuntutan karena memang belum terbantahkan melalui fakta persidangan gitu. Jadi baik keterangan saksi Prio maupun saksi Ririn ini kan saling berbeda ya. Sementara tidak ada petunjuk lain gitu untuk saling menguatkan kesaksian masing-masing. Terutama Prio bersaksi terkait dengan perbuatan dirinya dan perbuatan Ririn itulah yang sudah terverifikasi. Sementara pengakuan pelaku Ririn ini masih menyudutkan Prio gitu sehingga tuntutan masih berdasar pada dakwaan awal. Ya, kalau untuk Prio 20 tahun ya. Jadi nanti minggu depan itu pledoi nanti. Nanti akan saya komentari gitu kan terkait dengan mens rea yang menurut jaksa itu ada gitu kan mens rea pada diri Prio, namun menurut saya itu tidak ada karena dalam rangka meminjam palu itu awalnya Prio dibawa Ririn dengan beralasan untuk dipergunakan dalam merenovasi bangunan rumah gitu, sehingga palu itu berada selama 4 hari di rumah pelaku Ririn gitu. Nah itu selama 4 hari itu Prio memahaminya bahwa untuk dilakukan atas sesuatu yang positif gitu. Jadi mens rea Prio saya pikir tidak ada dalam melakukan perencanaan secara bersama-sama itu. Dia hanya dibohongi oleh saudara Ririn bahwa malam itu akan ada bongkaran sembako gitu, sehingga menurut Prio ini dia berharap ada upah gitu untuk melakukan bongkaran. Ternyata itu hanya jebakan atas rencana terdakwa Ririn yang ada motivasi untuk nyawa terhadap saudara almarhum Budi gitu, Pak. Ya, nanti pledoi itu saya akan menyampaikan ya hal-hal yang meringankan untuk membantah apa yang menjadi dasar-dasar daripada struktur daripada rekusitor jaksa itu. Jadi akan saya
berikan argumentasi-argumentasi hukum dan argumentasi-argumentasi fakta persidangan gitu yang bisa dilihat di persidangan gitu bahwa Rio tidak seperti apa yang dituntut oleh jaksa. Pembacaan tuntutan terhadap Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rifanto rupanya turut menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Di tengah sorotan publik yang masih tertuju pada kasus ini, Deddy Mulyadi ikut menyampaikan pandangannya terkait tuntutan yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa. Dalam keterangannya kepada awak media, pria yang akrab disapa Kang Deddy itu berharap masih ada ruang bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama persidangan, khususnya yang berkaitan dengan Prio. Menurutnya, kejujuran menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi penilaian hakim dalam mengambil keputusan akhir. Karena itu, Kang Deddy mendorong agar Prio menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya secara terbuka dan tanpa ada yang ditutupi. Nah, ya makanya tuntutannya harus sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan, baik Ririn maupun Prio. Dua-duanya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi Prio itu sudah berani berkata jujur. Kemudian harus juga mendapat pertimbangan terhadap Prio. Karena Prio itu bukan orang yang berinisiatif, tapi karena keluguannya, karena kebodohannya, dia menjadi orang yang diajak, saya lihat. Iya, itu salah satu dukungan moral sebenarnya dari Pak KDM gitu kan. Saya juga mengucapkan terima kasih gitu, atas segala perhatiannya, dan memang Pak KDM dalam pengamatannya mungkin membedakan karakteristik dari perbuatan dan psikologi kedua pelaku ini. Jadi beliau berkesimpulan bahwa ini ada orang jujur yang harus dibantu gitu untuk memperoleh keadilan yang semestinya gitu. Hal yang meringankan salah satunya adalah keterangan Prio yang menerangkan peristiwa yang sungguhnya gitu, sehingga membuat terang suatu perkara yang sebelumnya itu terselimuti oleh skenario daripada pelaku yang lain. Responnya baik. Dia menerima gitu bahwa memang adik saya salah, Pak. Gak apa-apa, yang penting Pak Ruslandi terus berjuang untuk seadil-adilnya gitu, bahwa masih ada pembelaan dan agar dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga nanti vonisnya betul-betul berkeadilan. Iya, tahu. Prio tahu. Dibarengin 1 hari, namun lebih dulu Prio. Saya belum ketemu sama Prio terkait dengan respon atas tuntutan yang dijatuhkan kepada saudara Ririn. Di balik jalannya, persidangan yang terus bergulir, kasus ini ternyata masih menyisakan satu tanda tanya besar yang hingga kini belum terjawab. Sosok Amaniani yang namanya sempat disebut oleh terdakwa Ririn sebagai pihak yang diduga berada di balik perencanaan tragedi tersebut masih menjadi misteri dan belum diketahui keberadaannya. Perkembangan ini sebelumnya juga turut menyita perhatian Kang Deddy Mulyadi, melihat masih belum terungkapnya keberadaan sosok yang disebut-sebut memiliki peran penting dalam kasus tersebut. Kang Deddy sempat mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Ia berinisiatif menggelar sayembara dengan hadiah fantastis sebesar Rp750 juta bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi hingga membantu menemukan keberadaan Amaniani. Namun hingga saat ini hasil yang diharapkan tampaknya belum juga terlihat. Meski sayembara telah diumumkan dan gaungnya sempat ramai diperbincangkan, sosok Amaniani masih belum berhasil ditemukan. Lantas seperti apa respon Kang Deddy Mulyadi menyikapi pencarian sosok Aman yang sampai saat ini belum juga ditemukan? Ini kalau nanya Amaniani, tanya aja pada Ririn. Ya belum ada sampai sekarang. Kang Deddy doang atau seperti apa? Serius saya, serius. Walaupun dari sisi sistematika kan gampang. Amaniani itu harus nanyanya sama Ririn. 17. Itu kan karena pengajuan putusan. Kan hilangnya di mana, karena apa kan belum terungkap. Kan kita harus buktikan dia hilang tuh hilang apa dihilangkan. Ya itu sebenarnya bentuk bentuk kecurigaan dari sosok Pak KDM ya terkait dengan hilangnya Pak Amaniani. Mungkin beliau sudah tahu gitu kan, maka beliau memberikan sayembara seperti itu. Sesungguhnya beliau sudah tahu dan sudah ada feeling juga sebagai beliau kan backgroundnya sarjana hukum ya, jadi sudah tahu bahwa ini sudah hilang. Tahu gimana Bang? Sudah tahu memang Pak Amaniani ini masih ada atau bagaimana? Sudah lenyap. Kenapa Bang? Cuma kan kita tidak, ya sudah lenyap gitu, sudah hilang maksudnya. Cuman kita tidak boleh mendahului bahwa dia di apa gitu kan, nggak boleh seperti itu. Tapi
feeling bagi banyak orang juga termasuk Pak KDM ya sudah hilang gitu, dan ada yang menghilangkan gitu. Apa yang dilakukan KDM itu. Jadi langkah ini mempertegas bahwa keberadaan Ahmad Yani ini dianggap sangat penting. Sampai-sampai KDM mengeluarkan sayembara sampai 750 juta. Dan ini bukan langkah yang biasa kalau menurut saya. Ini adalah menurut saya ini sangat penting ya buat pemerintah daerah, karena ini kan warganya yang punya masalah hukum. Jadi implikasinya itu mempertegas bahwa keberadaan Ahmad Yani ya dianggap sangat penting, dan ketidakjelasan nasibnya jadi perhatian serius di tingkat daerah secara umum. Apa yang dilakukan KDM ini menurut saya suatu langkah yang baik dan tidak melanggar hukum selama informasi yang didapat itu benar. Jadi langkah oleh KDM itu menegaskan bahwa masalah hilangnya seorang bukan hanya urusan keluarga atau polisi, tapi urusan masyarakat, dan diperkuat juga ikatan sosial yang dimiliki oleh warga masyarakat di wilayah Jawa Barat dan termasuk pemerintah daerah. Jadi kalau menurut saya perdebatan nilai itu ada pandangan yang mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar itu. Namun di sisi lain banyak yang juga menilai tidak ada nilai uang sebanding dengan nyawa seseorang. Jadi kebenaran nasib seorang, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan publik, ini sangat penting. Ya, dan saya rasa apa yang dilakukan KDM itu merupakan langkah dia melindungi warganya. Apakah dia dalam ketemukan dalam keadaan sehat atau tidak, tapi himbauannya semoga diketemukan dalam keadaan sehat. Dugaan yang mengarah pada Ririn terkait hilangnya Ahmad Yani makin diperkuat dengan jejak masa lalu Ririn yang begitu bernafsu ingin menguasai dana pensiun Ahmad Yani. Senilai 114 juta rupiah, berbagai cara sudah dilakukan Ririn untuk mendapatkan dana pensiun Ahmad Yani dari Bank BJB. Mulai dari modus operandi manipulatif data hingga penipuan dengan melibatkan orang lain yang berpura-pura sebagai Ahmad Yani. Dari upayanya itu, Ririn santer dikabarkan menarik uang pensiunan Ahmad Yani melalui hasil manipulasi setelah meyakinkan pengacara keluarga dengan memberikan bukti palsu. Sudah terbukti Mbak, dari upaya-upaya awal gitu tentang manipulasi dokumen gitu, terkait termasuk juga manipulasi tentang keberadaan Pak Ahmad Yani yang difoto itu, kemudian untuk meyakinkan pihak BJB gitu dengan serangkaian perbuatan dari Ririn gitu, dan diteruskan oleh saudara pengacara Pak Khotib gitu. Tapi kalau saya yakin Pak Khotib termasuk yang dibohongi Ririn juga gitu. Oh, berarti Pak Khotib ini juga korban gitu Bang ya? Korban kebohongan Ririn ya? Ya, kurang hati-hati lah gitu kan. Harusnya kan klien harus bertemu fisik ya. Apalagi itu menyangkut masalah uang gitu kan, masalah pemberian kuasa untuk menarik aset gitu ya. Walaupun nilainya tidak miliaran gitu, tapi seyogyanya gitu harusnya ketemu, dan ini terus-menerus diyakinkan oleh saudara Ririn kepada Pak Khotib bahwa Pak Ahmad Yani sibuk, Pak Ahmad Yani ada di luar kota, sehingga ya sudah kalau seperti itu kirimkanlah fotonya gitu. Fotonya di mana Pak Ahmad Yani sedang menulis, seolah-olah menulis slip penarikan gitu kan, sejumlah 114 juta, kemudian di dropping dipindah tabungan gitu ke BRI. Nah foto itulah yang dijadikan sarana gitu untuk meyakinkan pihak BJB, dan pada akhirnya pihak BJB juga merasa yakin, dan akhirnya terdistribusilah uang itu. Sudah cair. Makanya kan dikaitkan dengan BPJS-nya sekarang kan yang ramai BPJS. Begini Mbak, 466 juta itu ketentuannya bisa ditarik 20%. Jadi 20% itu sekitar 114 juta lah dengan plus asuransi dan sebagainya gitu ya. Nah, 114 juta itu ditarik keluar, sehingga 114 juta atau sisa dari 80% itu di dropping untuk setiap bulan, seolah-olah sebagai dana pensiunnya gitu. Kayak gajian lah gitu Bang ya? Ya, kayak gajian ya, sejumlah 3.200.000. Nah, 466 juta dikurangi 114 juta, tersisa sekian lah, 300 sekian ya. Nah itu diambil setiap bulan 3.200.000, dibagi sekian bulan menjadi sekian tahun, dan sampailah di tahun 2025 sebenarnya 3.200.000. Maka secara auto debit mungkin BPJS itu sudah terkoneksi awalnya dengan Pak Ahmad Yani sendiri gitu kan di tahun 2016 sebelum pensiun gitu. Nah itu akhirnya terbawa untuk auto debit atau tetap diintegrasikan dengan dana pensiunnya gitu, sehingga untuk iuran pembayaran BPJS tetap mengalir dan tetap aktif sampai sekarang gitu, sampai akhirnya
terakhir di 2025. Bang, berarti yang menerima 114 juta itu sudah terbukti Ririn, Bang? Sudah terbukti Ririn dan Pak Kotibul juga menerima. Karena itu hak pengacara mungkin sesuai komitmen dengan Pak Aman Yani Goib gitu. Dengan Pak Aman Yani yang palsu gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengar Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.